Oke guys, jadi ini bagian atas Mega Tank udah selesai. Jadi kemarin hampir 1 minggu gua nggak ada update apa-apa. Ini perkembangannya banyak banget. Bagian sini untuk gua duduk-duduk nyantai ngasih makan ikan di Mega Tank. Karena kalau gua duduk di sini, ini kita bener-bener dapat feel kolam, bener-bener dapat feel kolam, kan begitu. Jadi kalau mau dapat feel akuarium dari bawah. Nah ini pipa-pipa yang dari ruang pompa segala macam juga udah gua tutup nih. Ini pakai kayu bangkirai kalau nggak salah nama kayunya. Nah, ini lampu juga sesuai request dari kawan-kawan, udah gua pasang, udah gua tambah lagi. Kemarin kan awal gua beli 6, gua beli 6 lagi jadi total ada 12. Nah, jadi bagian sini ini gua satu rel gua kasih 3 lampu. Karena 3 lampu masih enak nih. Dari sini gue masih bisa menjangkau ya sambil pegangan lah, masih bisa ngejangkau. Tapi kalau yang tengah itu gue isi 2 karena yang bagian tengahnya gue nggak bisa gue isi. Begitu juga dengan bagian yang sana. Jadi emang bagian atas ini gue mau buat suasana kolam, bener-bener kolam. Nah, kemudian kemarin gue udah sempat masukin total 4 ekor ikan peacock bass. Jadi yang pertama itu gue masukin pibas mono, size-nya 34 cm. Jadi sebenarnya dibilang ya itu ikan jadi tumbal, bukan tumbal sih. Untuk gue bener-bener nyoba, soalnya kalau nggak dicoba nggak tahu. Gue masukin ikan pibas mono itu saat ikan predator ini udah 3 hari nggak gue kasih makan. Tujuannya apa? Kalau emang dia selamat saat kondisi ikan 3 hari nggak makan, berarti ya seterusnya semestinya selamat, ya kan begitu. Jadi gua taruh yang mungkin bisa dibilang cukup good marking. Kenapa yang mahal gua taruh? Ya kalau selamat ya lanjut pelihara, kalau gagal ya udah belum rezeki. Nah, setelah 3 hari mononya masih hidup, lecet pun enggak. Nah, setelah itu gue putuskan untuk tambah 3 ekor lagi peacock bass yang ukurannya kurang lebih 35 cm. Jadi gue tambah 2 peacock bass temensis, satu itu yang ukuran 38 cm. 38 ya. 38, oke. Ya oke nih. Yang kedua itu ukurannya 34 cm juga kalau nggak salah. Ini 34. 34 ini badannya bengkok kan. 134. Kemudian gua tambah juga 1 ekor peacock bass singu. Singunya itu ukuran 32 cm. Nah, yang singu itu sebenarnya ikan yang yang dibeli sama Ko Hermanto kemarin. Jadi pas dia bilang, "Bang, ini kayaknya singunya udah 30-an." Yaudah, kok ukur. Gua suruh ukur. Setelah diukur, ukurannya 32 cm. Gue bilang, "Ya udah, kita coba aja 32 cm. Selamat apa enggak?" 32. Jadi kemarin dia bawa 3 ekor, kita masukin ke dalam Mega Tank ini, tapi sebelum kita masukin itu peacock bass, gue kasih makan dulu nih ikannya, gue kasih makan kenyang. Begitu mereka udah kenyang, baru gue rilis. Nah, sampai hari ini masih aman, moga-moga aja tetap aman. Kenapa ikan-ikan itu bisa selamat atau bisa aman? Ini menurut gue ya, penilaian gue. Ada beberapa hal. Pertama, ini kaviat ada banyak banget. Kemarin kan gue rencana mau membasmi kaviat ya. Setelah gue pikir-pikir, ini kayaknya biarin aja di sini. Biar untuk mengganggu perhatian ikan-ikan monster, ya udah gue bisa masukin ikan yang agak menengah lah ya. Dibilang kecil banget, enggak juga kan, 30-an cm. Jadi selama masih ada kaviat, ikan-ikan yang buas semestinya perhatiannya ke kaviat. Itu mungkin salah satu faktor kenapa mono aman tanpa kesenggol sedikit pun. Yang kedua, ini tempat luas. Nah, ya kan? Ini tempat luas jadi dia ada tempat untuk retreat. Kalau dia terasa terancam dia bisa mojok dan nggak kelihatan. Dan yang ketiga, yang berpotensi ngebantai itu mono sebenarnya cuma RTC Platinum gua. Karena itu kalau masuk mulutnya masuk. Sedangkan untuk gue lihat dia nggak langsung masuk sih, kecuali dicabik baru bisa ya. Nah, faktor berikutnya, ikan-ikan gue ini kan
peliharaan lama semua. Peliharaan lama dan mayoritas gue kan kasih makan beku terus. Hampir nggak pernah dikasih makan hidup. Jadi mungkin udah kebiasaan disuapin, jadi disuruh cari makan sendiri, males kan begitu. Nah, jadi itu mungkin ya, mungkin ini menurut gua kenapa ikan 34 cm masih aman. Nah, kemudian untuk ikan-ikan predator ini, gua itu rencananya emang mau mengkoleksi peacock bass. Nah, nanti Megatank ini ke depannya mungkin satu jenis peacock bass, 1 ekor sampai mungkin 3 ekor paling banyak. Jadi misalnya mono 2-3 ekor, terus Orinoco 1-2-3 ekor, terus Temensis 1-2-3 ekor, seperti itu. Nah tapi mungkin kalau Temensis gua agak banyakin dikit ya, 5 ekor kali ya. Soalnya kan Temensis kan yang paling besar, jadi kalau yang besar kayaknya lebih keren. Sisanya yang kayak Orinoco, Singu dan lain-lain ya mungkin 1-2-3 ekor aja kurang lebih. Kalau Pinima kan gue lagi gedein di dalam. Pinima juga nanti paling ya 2-3 ekor yang masuk sini. Jadi bener-bener ya segitulah per jenis. Supaya nanti warnanya, warna ikan-ikan ini juga jadi lebih enak dilihat karena variasinya banyak. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk lampu ya seperti yang gue bilang tadi, ini udah jadi 12 buah. Nanti pas kasih makan atau sebelum kasih makan, gue akan minta pendapat kalian. Kira-kira settingan mana yang enak untuk di video. Karena untuk gua pribadi, gua udah tahu settingan mana yang enak. Tapi buat penonton, settingan mana. Jadi biar itu nanti setiap kali gua mau videoin ikan, ngasih makan ikan atau kayak gimana, gua menyesuaikan settingan yang kalian pilih. Jadi mungkin yang bisa gua update seperti itu. Nah ini gua akan tunjukin sedikit ya. Bagian dalam ini, tunggu, haus. Nah, bagian dalam ini jadi satu kayu, dia dibuat seperti ini, jadi supaya nggak terlalu berat ngangkatnya, berat tapi nggak terlalu berat. Ini gua taruh sini kali ya. Ini kemarin untuk jalur ke top filter juga udah dirapihin. Ini gue pakein Union, nih guys, gue buka-bukain dikit. Nah tuh, ini pipanya, settingan pipanya, gue pakein Union. Jadi kalau misalnya pompanya rusak, gue tinggal buka ini, terus ganti pompa atau kayak gimana. Sedangkan settingan pemipaannya ini udah dikunci nih, udah dipakein klem di sini sama di sini. Jadi dia nggak gerak-gerak lagi. Tuh, jadi lebih rapi kan semuanya. Terus ya udah. Top filter. Nah, top filter ini tinggal gua pakein penutupnya. Soalnya kalau top filter nggak dipakein penutup, ini cepet banget lumutan. Jadi sebentar-sebentar habis kena lumut aja. Jadi bukan karena harus diganti, bukan karena udah kotor dengan kotoran, tapi udah kemakan lumut. Nah, ini top filternya seperti ini. Jadi karena tarikan surface skimmernya, bagian depan itu nggak maksimal. Bagian depan, ujung depan itu nggak maksimal. Bagian belakang oke lah. Bagian belakang ini oke. Tapi yang di sana nggak maksimal. Karena dengan melihat seperti ini, ya berarti emang jelas ini nggak maksimal. Tinggal dipasangin airlift. Selesai masalah. Tapi settingan semuanya udah dipersiapkan sedari awal. Oke, jadi untuk mengenai air, ini bisa dibilang udah bersih atau udah jernih, tapi belum kristal clear ya, karena masih ada air-air hijaunya, sedikit lagi. Jadi ini emang perlu waktu, jadi mungkin begitu filter tanaman udah datang, seharusnya ini bisa kristal clear kayak Megatank yang lama. Jadi kondisi sekarang ini adalah Megatank dengan 12 lampu Vivaria. Ini kita sebut aja full brightness ya, yang paling terang. Menurut kalian seperti apa?
yang sekarang ini gue cuma pakai 8 lampu. Kita bilang aja settingan lampu medium ya, menengah. Menurut kalian gimana di video? Lebih enak yang sekarang apa yang tadi yang terang banget? Lebih kesan naturalnya lebih kena yang mana nih? Coba kalian lihat. Nah, yang sekarang ini cuma 4 lampu, tapi 4-empatnya menyorotnya ke tengah, makanya kanan kiri gelap. Nggak tahu deh, mana enak nggak kalau di video nih kira-kira? Coba kalian lihat. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Don't judge me. I just wish he knew. That's just like you. I miss you as I need you. I want you. I think you're really cool. Yeah, that's what I said. You break it, you bought it. I miss you as I need you. I want you. I know life ain't always fair. I still feel I miss you as I need you. I want you. Good night.